Matematika di SMA Negeri 4 Purwokerto. Hari ini 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran luring untuk ujian portofolio ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya 10-2 siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar siang hari ini? Masih. Baik. Sebelum memulai pembelajaran matematika pada siang hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Mas Otnil memimpin doa teman-temannya. Lain siap untuk berdoa. Siap, siap. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bu Nurul akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk 10-2, Aka, Andika, Bagas, Yafi, Muhlisa, Nadia, Naila Kisha, Naya Ines, Seven, Semi, Saskia. Talita tadi basket ya? Ya benar. Sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, silakan semuanya merapikan meja masing-masing. Kalau ada buku yang bukan matematika, silakan dimasukkan dulu ke dalam tas. Kemudian sampah-sampah sisanya tadi istirahat, tolong dipastikan sudah dibuang ke tempat sampah. Sudah siap belajar matematika? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai membuat model matematika dari masalah kontekstual sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Untuk pertemuan sebelumnya, Bu Nurul sudah berikan kalian PR, kemudian PR-nya sudah Bu Nurul koreksi di buku tugas kalian masing-masing. Bu Nurul tandai salah di situ, silakan dipelajari kembali, dibetulkan ya, supaya besok ketika belajar lagi sudah memahami lagi ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Kita kemarin sudah menggambar grafik kan? Sudah. Ada yang masih ingat langkah untuk menggambar grafik dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Siapa? Salma. Bentar, pakai ini.
Memisalkan ketidaksamaan menjadi bentuk persamaan linear dua variabel. Kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketiga, meletakkan titik potong pada bidang kartesius. Keempat, menghubungkan kedua titik potong menjadi sebuah garis. Tadi ada beberapa langkah untuk membuat grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang coba Bu Nur mau bertanya dulu. Ada yang tahu kalau misalnya pertidaksamaannya itu bentuknya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y nya berapa? Ada yang tahu? Seven, berapa? Koordinat titik Y potong sumbu X yaitu 4,0 dan sumbu Y 0,2. Betul ya? Tepuk tangan dulu dong. Berarti masih ingat ya? Oke, untuk lebih mengingat, kita lihat dulu sekilas videonya. Dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa saja manfaatnya? Memaksimalkan keuntungan. Selain itu, meminimalkan kerugian dalam dunia perdagangan. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kalau kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, maka berarti ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas. Tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Kalian tahu karya inovasi yang beliau ciptakan apa? Betul, pesawat. Bapak beliau B.J. Habibie itu terkenal akan IQ-nya yang sangat bagus, ya kan? Beliau ini cerdas sekali. Karena itu, beliau bisa sampai menciptakan inovasi yaitu berupa pesawat. Di Indonesia baru beliau kan satu-satunya yang bisa. Kalian pengen menjadi seperti Pak Habibie? Nah, kalau pengen ingat pesan beliau, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Bekerja keras dan juga disiplin. Karena percuma kalau kalian punya IQ bagus tapi kalian malas, tidak mau kerja keras, tidak mau disiplin, pasti akan tetap tersaingi atau terkalahkan sama mereka yang gigih untuk berjuang. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan PBL, Problem Based Learning, berbasis 4C dengan pendekatan TIPEC, nanti penggunaan ada PowerPoint, video, ya kan? Nah, itu nanti kalian diminta untuk mengamati masalah, menganalisis, berdiskusi, tanya jawab, dan juga presentasi atau mengomunikasikan hasil diskusinya. Sehingga peserta didik diharapkan dapat untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian dengan tepat dan juga toleran serta bertanggung jawab di dalam kelompoknya. Jadi nanti kalian diskusi. Untuk model pembelajarannya, hari ini kita menggunakan problem based learning, orientasi peserta didik pada masalah. Fase yang kedua,
organisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang terakhir, menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita masuk ke pretest dulu. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum belajar, di situ ada kodenya. Silakan kalian masuk ke webnya Quizizz, kemudian masukkan kodenya itu. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya 577034. Juara 3-nya Clara, juara 2 Lasa, juara 1-nya Alfi. Tepuk tangan dulu. Hari ini nanti kita akan ada 3 aspek penilaian. Penilaian yang pertama yaitu terkait nilai sikap. Nanti Bu Nurul akan nilai kejujuran kalian dalam mengerjakan soal, disiplin dan juga tanggung jawab. Nanti pengetahuan itu ada 2, tadi pretest, kemudian nanti ada posttest. Kemudian nilai keterampilan ada 2, keterampilan presentasi dan juga menanggapi presentasi. Sebelumnya tadi ketika pretest ada yang masih salah semua tidak? Cemara masih salah semua ya. Nanti ini kan masih pretest, nilainya masih salah semua tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika posttest bisa meningkat ya. Nanti ketika pembelajaran kamu harus semangat mengikuti pembelajaran ya, supaya mudah. Jadi nanti ketika posttest nilainya meningkat ya. Yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Silakan kalian baca dan pahami dulu masalahnya yang ada di situ. Atau kalau yang tidak terlihat, LKPD-nya bisa dibuka dulu, dibaca di permasalahan awalnya tadi. Dari masalah awal tersebut, ada yang bisa menyimpulkan atau mendapat permasalahan tidak? Kira-kira kalian harus apa? Dulu saya mau nanya kalau untuk model matematika ini sama nggak pengerjaannya dengan model matematika kayak SPLT? Oh, yang SPLTP. Kemarin kalian sudah belajar SPLTP ya? Ada soal cerita juga kan di situ? Kemudian dari soal cerita sebelum diselesaikan juga perlu mengubah menjadi model matematika kan? Nah, tadi Ospil mendapatkan ide, kira-kira permasalahan ini menyelesaikannya membuat model matematikanya akan sama seperti kemarin ketika belajar SPLTP atau tidak? Pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan Oatmeal, sekarang silakan kalian LKPD-nya dibuka. Kemudian semua masing-masing mengerjakan dulu LKPD-nya secara individu selama 5 menit. Yuk.
Lihat dulu. Yuk diskusikan. Berhadapan-hadapan. Silakan. Jadi kelompoknya mana? Yang dibagi gubernur kemarin. Yang ini kan Nasya. Silakan kursinya juga di sini. Silakan hasil pekerjaan LKPD individu yang tadi kalian diskusikan dengan temannya. Kira-kira hasilnya sama tidak jawaban individunya kalian dengan teman-teman kalian? Ini apa? Simpan dulu, ini dulu. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, ini menurut bagian KPD yang untuk berkelompok ya. Jadi nanti yang dikumpulkan yang berkelompok. Tadi hasil diskusi individunya kalian diskusikan. Kemudian kalau sudah setuju dengan satu jawaban ditulis di sini ya. Silakan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Silakan. Silakan, jangan lupa namanya dituliskan ya. Ada kesulitan apa tidak? Nanti kalau misalnya bingung, ini langkah-langkah mengerjakannya bagaimana, yang ini nanti kalian buka materi ajar ya, yang boleh share di grup WA. HP-nya boleh sambil dibuka untuk membuka materi ajarnya ya, untuk mengajarkan ini. Ya. Silakan didiskusikan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ini yang nomor berapa? A itu apa? A roti A, B-nya? Kali B. 450. Oh, nah ini permisalan. Ini misalnya ini di sini. Kemudian ini dengan bahasa kalian, jadi di sini di bahasa kalian sendiri permisalannya yang di sini, ya. Baru yang ini nanti di sini setelah tanya. Nah sekarang kamu lihat roti A itu kuadratus, roti B itu punya. Nah makanya di sini kuadratus A ditambah 200 B. Yang betul yang ini, ya. Kalau yang ini enggak, ini 100. Dibetulkan dulu ya. Gimana? Ada yang memperhatikannya. Kamu yang ambil misalkan X itu apa? Roti AB atau tepung sama mentega? Roti. Nah dilihat roti A tepungnya berapa? Roti B-nya? Berarti ini harusnya 400 X ditambah. Iya, 200 B. Kemudian persediaannya ini kok 5 gram. Di soal berapa? Berapa kilogram? Iya, diubah dulu jadi gram ya. Lanjutkan ya. Oke, kelompok sini ada kesulitan? Yang mana? Ya, yang di sini. Ini salah di sini. Ya. Ah, ini permisalan
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya perkenalan dulu dari saya Otniel Bernabisko Dwendri dan rekan saya Yang lain, tolong diperhatikan presentasi dari kelompoknya Acil ya. Nanti kalau ada yang mau menanggapi, jangan lupa menyebutkan nama dan nomor absen. Karena nanti ada penilaian keterampilan. Selain keterampilan presentasi, ada juga menanggapi presentasi. Begitu ya. untuk roti A memerlukan 400 gram tepung dan 150 gram mentega, dan yang roti B memerlukan 200 gram tepung dan 50 gram mentega. Lalu untuk tukang roti memerlukan persediaan 5 kg tepung atau 5.000 gram dan 3 kg mentega atau sama dengan 3.000 gram. Lalu untuk permisalan dari masalah tersebut, roti A sama dengan X dan roti B sama dengan Y. Tabel untuk membantu membuat model matematika dari masalah tersebut adalah tepung roti A sama dengan 400 gram, tepung roti B 200 gram, tepung tersedia 500 gram, mentega roti A 150 gram, mentega roti B 50 gram, dan mentega tersisa 3.000 gram. Model matematika dari permasalahan tersebut: 400x ditambah 200y kurang dari sama dengan 5.000 dibagi 200 sama dengan 2x tambah y kurang dari sama dengan 25. 150x ditambah 50y kurang dari 3.000 dibagi 50 sama dengan 3y ditambah 3x ditambah y kurang dari 60 kurang dari sama dengan 60. Susunan ketidaksamaan tersebut menjadi sistem ketidaksamaan linear dua variabel adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 25, 3x ditambah y sama dengan kurang dari sama dengan 60. Ada yang akan menanggapi, silakan angkat tangan. Bagas. Sebutkan nama dan nomor absen. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Bernama dari absen 16. Bu, kalau kelompok saya menambahkannya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kenapa? Karena jumlah roti tidak mungkin negatif. Coba yang lain. Kira-kira ditambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 atau tidak? Iya nggak? Kalau misalnya pengusaha membuat roti, rotinya kurang dari 0, negatif 1 gitu, ada nggak roti jumlahnya negatif 1? Nggak ada ya? Ya, baik, ditambahkan ya Mbak. Berarti di situ ditambah pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini ada nilainya. Dari kelompok kami mohon maaf jika ada pengucapan kata yang bermasalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang hadir. Silakan kembali. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo berlatih. Di situ ada 5 soal kan? Kelompok mana yang mau menjawab? Nadia, kelompok 1. Oke, silakan maju Nas, dituliskan. Ini dihapus dulu. Yang nomor 2, siapa yang mau menuliskan jawabannya? Clara, silakan maju Clara.
Seorang tukang jahit ingin membuat dua model kemeja yang menggunakan dua jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua. Sementara kemeja model kedua memerlukan 1,4 meter kain jenis pertama dan 0,6 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama yang tersedia ada 180 meter dan kain jenis kedua ada 70 meter. Misal banyak kemeja model pertama yang akan dibuat adalah X dan kemeja model kedua adalah Y. Buatlah model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut. Jadi untuk model matematikanya adalah 1,5X ditambah 1,4Y kurang dari sama dengan 180. Lalu ada 0,5X ditambah 0,6Y kurang dari sama dengan 70. Baik, dari kelompok yang mengerjakan nomor 1, jawabannya sudah sama semua atau belum? Ada yang masih berbeda, silakan. Andini? Ya, silakan. Mbak, silakan dulu. Andini absen berapa? 3, Bu. Silakan, kenapa? Punya saya, misalnya ditambahin X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kurang dari atau lebih dari? Lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena menyebutkan bisa jumlahnya negatif. Jawabannya dia, kalau menjahit baju bisa negatif tidak bajunya? Tidak bisa. Tidak bisa, berarti itu ditambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 tidak? Tidak. Kenapa? Karena kain tidak ada yang negatif. Ya, berarti ditambah di situ X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Dalam satu minggu, tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 18 unit lemak. 1 kilogram makanan A mengandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat, dan 2 unit lemak. 1 kilogram makanan B mengandung 2 unit protein, 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak. Misal banyak makanan A sama dengan X, dan banyak makanan B sama dengan Y. Buatlah model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut. 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 16, 12X plus 2Y kurang dari sama dengan 24, 2X plus 6Y kurang dari sama dengan 18. Ada yang mau menanggapi jawaban nomor 3 tidak? Siapa? Bedanya di mana? Jadi di kelompok saya itu model matematikanya adalah 4X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 16, 12X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 24, 2X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 18. Lebih dari ya? Ya. Coba yang lain yang tidak presentasi. Nomor 3 seharusnya kurang dari atau lebih dari? Kenapa lebih dari? Karena di situ kalimatnya apa? Paling sedikit. Iya, paling sedikit ada 16 protein, 24 karbohidrat dan 18 lemak. Kalau paling sedikit berarti lebih dari itu boleh tidak? Boleh? Paling sedikit 16, 17 boleh nggak? Boleh. 18? Boleh. Kalau 15? Tidak boleh ya. Berarti kalau paling sedikit pakai tandanya lebih dari sama dengan. Nanti dipercepat ya, Putri. Seorang pengrajin tas akan membuat 2 model tas. Tas model 1 memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan tas model 2 memerlukan 2 unsur A dan 1 unsur B. Pengrajin tersebut mempunyai persediaan 20 unsur A dan 14 unsur B. Jika pengrajin tersebut harus membuat model masing-masing model tas minimal 1 buah, maka model matematika yang dapat dibuat dari masalah tersebut adalah 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 14, X lebih dari sama dengan 1, Y kurang lebih dari sama dengan 1. Terima kasih, boleh kembali lagi tepuk tangan untuk yang sudah mewakili teman-teman tadi. Terima kasih. Diperhatikan ya. Jadi untuk penekanan di
Yang pertama, menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada pada masalah kontekstual ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, membuat permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel, misal X dan Y. Yang ketiga, membuat bentuk pertidaksamaan dari setiap yang diketahui. Yang keempat, menyatukan beberapa pertidaksamaan menjadi satu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kesimpulan pembelajarannya. Jadi tadi adalah langkah-langkah untuk membuat model matematika ya. Tadi dari masalah kontekstual kalian ubah dulu menjadi bahasa sendirian. Kemudian setelah diubah menjadi bahasa sendiri dibuat permisalan. Baru setelah permisalan bisa membuat tabel ya. Kalau kalian bingung boleh dibuat tabelnya. Dibuat pertidaksamaan dari masing-masing kalimatnya dulu, baru dari pertidaksamaan yang diperoleh kita buat menjadi sistem pertidaksamaan. Jangan lupa tadi kalau misalnya itu menyatakan jumlah barang perlu ditambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena X atau barang tidak mungkin negatif gitu ya. PR-nya silakan ditulis di buku catatan. Kerjakan latihan 5.2 di file PDF. File PDF yang sudah menurun lagi kan kepada kalian di grup halaman 141 soal nomor 4. Dibuat model matematikanya ya. Refleksi. Bagaimana pembelajaran matematika pada hari ini? Seru. Asik. Nanti silakan kalian mengisikan refleksi pembelajaran di Google Form. Nanti linknya Bu Nurul bagikan ke kalian. Silakan diisi setelah pembelajaran ini selesai ya. Dan untuk afirmasi Bu Nurul ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah semangat belajar matematika ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya kalian belajar matematika pada siang hari ini, baik yang sudah aktif berpresentasi, menanggapi maupun dalam diskusi kelompok ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai memecahkan masalah kontekstual dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi dari satu soal kontekstual dibuat modelnya, dibuat daerah penyelesaiannya, dibuat kesimpulannya. Begitu ya? Ada pertanyaan? Belum? Sudah? Sudah memahami materi hari ini? Sudah. Silakan ketua kelas Ontil untuk memimpin doa teman-temannya yang siap, bro. Doa dimulai. Selesai. Pada Bu Nurul bin Salam.